Saudara terkasih, Shalom Horas. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Setia Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025, dengan tema Pergunakanlah waktu dengan bijak. Diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam dunia modern yang serba cepat ini, waktu seringkali terasa seperti musuh yang tak bisa dikalahkan. Kalender kita penuh dengan jadwal rapat, deadline, dan berbagai aktivitas yang menuntut perhatian kita. Aplikasi manajemen waktu, alarm, hingga pengingat digital menjadi teman setia. Ironisnya, meski dengan semua alat bantu itu, banyak dari kita tetap merasa kehabisan waktu. Kita sibuk, tetapi apakah kita benar-benar hidup dengan bijak? Di tengah hiruk pikuk ini, firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 terdengar tegas dan relevan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, surat Efesus ditulis oleh Paulus saat dia berada dalam penjara di Roma. Dalam surat ini, Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk hidup sesuai dengan identitas baru mereka di dalam Kristus. Efesus adalah kota kosmopolitan, pusat perdagangan dan budaya di Asia Kecil, penuh dengan pengaruh filsafat, agama, dan gaya hidup yang hedonis. Jemaat di sana sebagai orang Kristen di tengah budaya yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Di tengah konteks inilah, Paulus mengingatkan mereka untuk hidup dengan penuh kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ungkapan perhatikanlah dengan seksama adalah bahasa aslinya berarti berjalan dengan hati-hati, seolah-olah melangkah di medan yang penuh jebakan. Ini bukan sekedar peringatan moral, tetapi seruan untuk hidup dengan kesadaran penuh akan realitas rohani di sekitar mereka. Saudara, Paulus membuat kontras antara orang bebal dan orang arif. Orang bebal bukan berarti orang bodoh secara intelektual, melainkan mereka yang hidup tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Mereka mungkin cerdas secara duniawi, tetapi gagal memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, orang arif adalah mereka yang hidup dalam hikmat ilahi, mengatur prioritas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata pergunakanlah waktu yang ada, ini bukan sekedar memanfaatkan waktu secara efisien, tetapi lebih dalam lagi, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan yang benar di tengah dunia yang penuh tantangan.
Paulus menambahkan alasan penting, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya, kita hidup di masa di mana godaan, penyesatan, dan distraksi begitu mudah merusak fokus kita dari perkara kekal. Saudara yang terkasih, renungan ini menantang kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan waktu. Apakah kita hidup dengan kesadaran penuh, ataukah kita terjebak dalam rutinitas tanpa makna? Kesibukan bukanlah tanda keberhasilan jika itu menjauhkan kita dari hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama. Menggunakan waktu dengan bijak bukan berarti mengisi setiap detik dengan aktivitas tanpa henti. Sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk mencerminkan kasih Allah, bertumbuh dalam iman, melayani orang lain, dan memuliakan Tuhan. Ini bisa berarti meluangkan waktu untuk berdoa di tengah jadwal yang padat, mendengarkan seseorang yang butuhkan dukungan, atau memilih integritas di tempat kerja meski ada tekanan untuk berkompromi. Saudara, hari ini mari kita melangkah dengan penuh kesadaran. Waktu adalah anugerah, dan setiap detiknya adalah kesempatan untuk hidup dalam terang Kristus. Hidup bijak bukan hanya tentang mengisi waktu dengan aktivitas, tetapi tentang memastikan bahwa apa yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.